إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا الإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلطان المهدي سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ البنجلي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي خصوصا سيد الشيخ وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin Sayyid Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin al-Hadrami Sayyid Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bin Fadullah Hadrami Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi'ali sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ilallahi Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Alwi Amil Faqih Sayyidina al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sawwab Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Idrusil Al-Kibar Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman As-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah al-Idrus al-Adan Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idrus Al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Muqdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Aqtas Sayyid Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zain al-Habib Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawwab Sahib al-Anad Sayyidina al-Habib Abdul Rahman al-Jufri Sahib al-Taris Sayyidina al-Habib Husain bin Abi Bakr al-Idrus Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habib Syekhi Sayyidina al-Habib Abi Bakr al-Aqdas Sayyid Syekh Muhammad Amin al-Qutbiyah Sayyidina al-Habib Muhammad bin Ali Al-Makri Sayyid Syekh Muhammad Syarwani A'udhan Ilahi Sayyidi wa Mursyidi wa Murabir Ruhi Sayyid Syekh Muhammad Sayyid bin Abdullah Al-Rahi Jami'i Masyayikhina wa Masyayikhina min Allah Al-Karim Yatakasyahu bir-Rahmah wal-Mawfirah wa yu'ali darajat بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم من أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة ووفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا
سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله ويروى أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به هل له من توبة فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه تزرفان فقال إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق فاعمل ولا تيأس. Wa yurwa dan diriwayatkan anna rajulan bahwa seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya dalam ilmu hadis, disebut mubham. Laki-laki itu bertanya Ibnu Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaannya an zambin, tentang dosa, alam bihi, yang dia merasa pedih dengan dosa itu. Halahu min taubatin, adakah baginya daripada taubat. Bahasa kita, laki-laki ini bertanya kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, karena dia sudah melakukan perbuatan dosa. Dosa yang dikerjakannya itu membuat perasaannya itu pedih, bahkan mungkin bisa kepedihan siksa neraka jahanam. Di sini tidak dijelaskan apa dosa yang membuat perih dan sedih itu. Namun yang lewat dijelaskan dosanya adalah berkaitan dengan fahisyah, sesuatu perbuatan yang keji. Di antara perbuatan yang keji itu adalah berzina, walaupun di atasnya lagi adalah membunuh. Pertanyaannya, hal lahu min taubatin, adakah baginya daripada taubat. Lamun ulun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira taubat ulun ini diterima. Fa'aradu anhu Ibnu Mas'ud, lalu berpaling atau memalingkan muka dari itu laki-laki oleh Abdullah bin Mas'ud. Jangankan jawaban Abdullah bin Mas'ud keluar, malah si bin memalingkan muka, berpaling. Nah, apa artinya sholat? Modelnya ini model merasa kenal banget dosa ini. Modelnya ini. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud kedengeran
malah berpaling. Artinya ini dianggap dosa ini kada ketolongan lebih soleh. Namun apa? Abdullah bin Mas'ud sadar diri karena hak menerima taubat itu bukan diri beliau. Ingat salah. Hak manusia itu adalah memberikan nasihat, memberikan bimbingan dan memberikan teguran dan seterusnya. Tidak ada hak manusia untuk memvonis. Tidak ada hak manusia untuk memvonis. Ikan masuk neraka, oh jangan. Itu memvonis. Ikam ini ya, kada bacangan lagi, diampuni Allah Ta'ala. Masya Allah, itu ngarannya memvonis. Kayak inyak nang jadi Tuhan, atau kayak inyak nang bisa mendekte Allah Ta'ala, nang Allah Ta'ala itu lalu berbuat kada maampuni dia. Nah disinilah salah. Kadang-kadang manusia itu memposisikan dirinya berlebihan di luar batasan dirinya. Jangan menghukumkan pasti kepada orang lain sebuah kalimat kafir. Kenapa? Karena nang tahu iman nang sebenarnya itu adalah Allah. Paham salah? Orang bisa aja kafir dalam pandangan manusia, tapi mukminun indah saja. Karena kita sudah belajar bahwa pembagian itu ada 4. Ada 4. 1, ada orang mukmin indallah wa mukmin indannas. Beriman dalam pandangan Allah dan beriman dalam pandangan manusia. Ini jelas salah orang yang memenuhi secara komplit kaidah keimanan, yaitu al-imanu iqrarun bil lisani wa iz'anun bil qalbi wa amalun bil arkan. Sempurna ini. Iqrarun bil lisan, dia mengikrarkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iz'anun bil qalbi, dan meyakini dengan hati. Mantap, dia meyakini dengan hati. Berikut wa amalun bil arkan, dia amalkan dengan perbuatan anggota tubuhnya. Ini jelas mukmin indallah wa mukmin indan nas. Ada yang kedua, mu'minun indallah wa kafirun indan nas. Beriman dalam pandangan Allah, namun kafir dalam pandangan manusia. Nah, ini nengalih salah. Orang ini dalam pandangan manusia kafir. Kenapa? Karena ini memang kada ikrar, kada pernah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi amalun bil arkan. Tapi dia bisa iz'anun bil qalbi.
Ini banyak celah. Ini banyak. Kenapa? Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat akan datang kepada umatku, kata Rasulullah, sekelompok umatku, mereka tidak tahu itu sembahyang. Jangankan mengerjakan sembahyang, apa itu sembahyang, tidak tahu. Mereka tidak mengetahui puasa. Jangankan mengerjakan puasa, mengetahui apa itu puasa, mereka tidak tahu. Dan mereka tidak mengetahui hukum-hukum Allah. Sembahyang aja ya tidak tahu. Lah, bedakan, bukan karena mengerjakan, kada tahu. Ini sebenarnya sudah terjadi di satu daerah dulu. Dulu ada suatu daerah di daerah kawasan Rusia, Uni Soviet. Rusia sebelum bernama Rusia, dia bernama Uni Soviet. Dasar negaranya adalah komunis. Komunis itu adalah menjauhkan agama daripada kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjauhkan agama dari kehidupan masyarakat, karena dianggap agama adalah membuat tidak ada kemajuan. Agama dianggap menghambat keberlangsungan hidup, perkembangan hidup sebuah negara. Ini solahai Bosnia belum ada, Yugoslavia belum ada, apalagi negara-negara yang lain. Itu asalnya di bawah Uni Soviet. Nah, karena komunis maka tempat ibadah kada boleh ada. Masjid langgar dihancur. Karena komunis, di sejarah dulu, ini tadi kita kisahnya, maka sekolahan agama pun kada boleh ada. Karena komunis, informasi berkaitan dengan agama pun tidak boleh ada. Mau buku, mau apa, habis dibakar. Apapun agamanya, termasuk agama Islam. Itu ngerinya ajaran komunis di Uni Soviet. Akhirnya apa? Akhirnya negara kacau. Disitulah beberapa periode salah nampuitan mati anak kada tahu semuanya. Kada tahu semua. Kenapa? Kada kau melajari. Kada kau melajari. Nenek kada kau melajari. Bukunya habis kada boleh. Apapun berdoa. Paling nampak, paling lewat lidah ke lidah. Pada akhirnya karena kada ada buku selain, jangankan ke mazhab agama pun kalau kada ada bukunya habis, hilang ajaran itu. Makanya buku itu penting, kitab itu sangat penting, karena untuk keberlangsungan sebuah pemahaman, untuk keberlangsungan sebuah ajaran.
matian karena kau lagi melajari nang satu diajarkan nang kawa salat cuma iman sembahyang ketahuan akal satu aja lagi yaitu mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu aja. Jadi bapak anak ngajari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sembahyang kada tahu lagi habis sudah sampai ke cucu enggak abahnya matian habis sudah tak tahu lagi mulai dilajari menggawi sembahyangnya di mana? Langgar ada di rumah diawasi. Ya. Nah, kita kisah dulu Uni Soviet setelah akhirnya negara Uni Soviet pecah akibat ini dan itu. Maka macam-macamlah pecahannya. Ada Yugoslavia, ada Bosnia, ada lagi Herzegovina, apa itu? Ada gitu. Albania, ada bubuhan itu tuh. Nah termasuk bukan Uzbekistan, itu pecahan Rusia. Itu pecahan daripada Uni Soviet. Di Uzbekistan inilah ada sebuah kota yang namanya Samarkand. Yang nanti As-Samarkandi. Itu di Uzbekistan. Di daerah Uzbekistan ini ada sebuah daerah namanya Bukhara. Paham salah? Nah di Bukhara itulah ditemukan makamnya Imam Bukhari. Yang menemukan makamnya Imam Bukhari, Imamul Muhaddisin, itu adalah perintah Presiden Indonesia Insinyur Soekarno. Sebagai apa? Sebagai bargaining politik ngarannya soalnya terhadap Rusia. Karena Rusia berharap dukungan Soekarno siap mendukung asal temukan makam imam kami Imam Bukhari. Perjalannya kada gampang ya. Namun akhirnya makam Imam Bukhari ditemukan di daerah yang namanya Bukhara. Makanya Imam Bukhari. Ngaran Sidin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bukan orang Arab ya. Nyatakan ada orang Arab, ada orang Timur Tengah, justru orang Rusia. Makamnya sekarang terkenal. Nah termasuk Imam siapa salah? Itu masuk daerah Rusia juga. Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, tokoh tarekat Naqsyabandiyah yang terkenal itu adalah Bahauddin An-Naqsyabandi. Bahauddin Naqsyabandi makamnya itu adalah orang daerah Rusia sana. Uzbekistan negaranya soalnya Uzbekistan itu pecahan sekarang Rusia. Nah, kembali kepada hadis Nabi, ujar Rasulullah, akan datang kepada umatku suatu keadaan mereka tidak mengetahui sembahyang, mereka tidak mengetahui puasa, mereka tidak mengetahui agama, yang mereka tahu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat bertanya, mereka kayak apa ya Rasul? Kata Rasulullah, mereka masuk surga.
mereka masuk surga. Padahal ini kafirun indan nas. Kan jangan memponis orang, kan dulu. Ketika membaca hadis mantara kasolata kafara zihara, mantara kasolata kafara zihara. Orang melanggar sembahyang kafir. Jangan kita langsung. Ada rinciannya. Orang yang meninggalkan sembahyang itu selama dia tidak mengingkari kewajiban sembahyang kada kafir. Hadis aja. Iya kada belajar hadisnya, keterangan fikihnya kada belajar. Karena ada orang sembahyang itu balang kambingan, ada orang meninggalkan sembahyang karena kulir, ada orang meninggalkan sembahyang ketinggian ilmu, tapi nya tetap dia modalkan sembahyang itu wajib. Ikam jangan ada sembahyang, pian bang, aku sampai ilmunya sudah, ikam belum sampai. Selama belum sampai ilmunya, ikam jangan nuruti abah. Sembahyang wajib lah, Mbak. Wajib. Ngapain udah sembahyang? Abah ilmunya sampai. Paham lah. Tapi ini mengingkari lah. Kata lalu, kata kafir. Tapi apabila sudah mengingkari kewajiban sembahyang, hanya menurut fikih dihukumkan kafir karena mengingkari Rasulullah. Mengingkari kewajiban sembahyang sama mengingkari Rasulullah. Mengingkari Rasulullah sama mengingkari Allah. Ini kafir. Selama tidak mengingkari, hati-hati ini. Kamu kadang-kadang jadi radikal, memponis orang kafir kamu dari sembahyang ini. Ya Allah ya Karim. Orang tak punya ini ujung-ujung. Ini masukkah orang di zaman patrah? Apa kita berpikir lebih jelas? Maksud lebih jelas tuh soalnya lebih jelas daripada wow. Kenapa? Orang Wahabi memadahkan kedua orang tua Nabi masuk neraka. Ya kalau lah sudah kita bahas nang lewat. Lalu dia membolak-balik akal kita. Coba carikan dalil hadis yang menyatakan kedua orang tua Nabi masuk surga. Balik tinggi surga. Padahal gampang aja ayatnya. Ayatnya itu gampang. Sebuah firman Allah Ta'ala, ini nakliyah namanya atau sam'iyah. Sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa taqallubaka fis-sajidin. Takuni orang Wahabi, apa maksudnya tafsir ayat ini? Wa taqallubaka fis-sajidin. Muhammad, engkau berpindah-pindah dari sulbi orang yang sujud kepada Allah. Lalu diurai oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Fatanaqqala dzalikan nur
min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta awsalathu ila yadil ilmil qadim ila man khassasathu bitakrimi abihil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib dzil qadril azim fatanaqqala dzalika nur berpindah nur itu Nur Muhammad cikal bakal diri Rasulullah min sulbi Adam dari sulbi Nabi Adam ila Nuh wa Ibrahim kepada Nabi Nuh turun sampai Nabi Ibrahim sampai kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah ini bukti penjelasan dari wataqallubaka fisajidin. Berarti Abdullah bin Abdul Muttalib bagian daripada ayat ini orang yang sujud kepada Allah. Pak Abdullah yang kedua bersyahadat apabila abah Nabi bersyahadat. Nabi Jumani belum lahir. Nabi Jumani belum lahir. Nah, coba akal kita tuh nakliyah. Masa konslet otak, ini otak konslet. Kalau mengatakan orang tua Nabi itu masuk neraka, konslet otak. Jangankan orang tua Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait aja. Paham? Ahlul baitin Nabi, keluarga Nabi, nang nyata di dalam Quran salat innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullah, hanya saja Allah yang menghendaki, bukan Rasulullah. Allah yang menghendaki liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait, menghilangkan rijsun dari ahlul bait. Apa itu rijsun? Rijsun itu di dalam tafsir Al-Munir adalah syirkun wa syakkun. Kesyirikan dan keraguan-raguan dihilangkan Allah dari ahlul bait. Sudah dihilangkan wa yutahhirakum. Paham? Dan Allah mensucikan kalian. Kalau cukup sampai di situ, Allah memastikan tambah lagi tathiran, masdar. Paham? Wa yutahhirakum tathiran. Kenapa maf'ul mutlaq itu diadakan? Kenapa masdar itu diadakan? Kada lain adalah ta'kidan. Siapa ahlul bait? Perdebatan ulama. Namanya ini solai ittifaq ulama yang disebut dengan ahlul bait dalam ayat ini adalah ahlul kisah. Paham salah? Ahlul kisah. Rasulullah itu punya selimut kisah. Lalu dikiaulah Hasan, Husain, Fatimah
Fatimah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lalu diselimuti oleh Nabi, hum ahlul baiti. Berapa jumlahnya? 5. Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Makanya ada bait syair khamsatun utfi biha harra waqa. Paham? Olahan Yasif Asy'ari. Diulah syair orang ini. Musim Kufit khamsatun utfi biha harral waqa. Al-Mustafa, Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Inilah yang disebut mereka ahlul lisan. Ini apa? Paham Pak? Ini poro ngarannya. Ini poro cabangnya dia. Masa batangnya Abu Abdullah Aminah batang aneh. Logika datang dari mana? Ma'asan nama berbiza hasunal mambat. Hanya konslet otak. Kalau orang mengatakan secara akliah, secara dalil, orang mengatakan kalau orang tua Nabi itu masuk neraka, inilah salah satu alasan yang kuat nang gaya apapun Wahabi jangan diikuti. Mereka bermasalah dengan ahlul bait. Fi qulubihim maradun. Wazadahumullahu maradah. Kemudian coba lagi pakai dalil. Apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apa artinya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan apapun yang membuat engkau ridho. Bahasa kita, Muhammad, apa yang membuat engkau ridho? Allah akan ridho. Allah akan memberi apapun yang membuat kamu senang. Apa itu? Membuat Rasulullah senang tuh. Lalu namun sholat jawaban Nabi, ya Rabb, la arda. Ya Rabb, la arda ahadan min ummati yadkhulun nar. Ya Rabb, Tuhan, ulun kabar itu satu je umat ulun nang masuk neraka. Sekung je umat ulun nang masuk neraka, ulun kabar itu. Coba pikir, kita sebagai umat Nabi diminta Allah kadar itu masuk neraka. Masa kita otak mana berpikir? Coba pikir. Paham ya? Umat Rasulullah akhir zaman nang kayak apapun pendosanya umat Rasulullah
itu dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun ya Rabb kada ridho, kada senang hati ulun satu iku ngajenah umat ulun masuk neraka, ulun kada ridho. Nah, ujar Allah, aku beri. Berarti mun memandahkan orang tua Nabi masuk neraka itu mau himbong Nabi le. Lucu. Memang umat muha kalian memandahkan orang Tuhan Nabi masuk neraka itu enggak. Memang Rasulullah senang. Ya, akan itu dalil nakliyah, akan kita berpikir. Bahasa orang ini mohon maaf soleh. Orang lain yang sehujung-hujung ada hubungan apa-apa dibantu, kuitan kali dibantu bah, nah pokoknya kira-kira manusia itu tak. Terbang ngeri. Ika mulai sugi jadi bupati. Kader apa ya, pokoknya siapa aja nang patuh kenapa kader apa banyak sahabat ditolongin. Kuitan bisa gitu, kenapa itu manusia benar? Kuitan dibiarkan, umpamanya kuitan dibiarkan satu kenapa karena masuk apa deh? Berarti mengadakan ini konsulit kan? Konsulit. Mana dalilnya? Dalilnya orang Tuhan Nabi masuk surga Jepang watakal lo bakal bisa sajidin. Orang sujud kepada Allah Tuhan surga lah, hati-hati ya, jangan memponis orang kafir. Pemurid ke zaman kita sudah tidak lah, intinya jangan memponis ya. Itu hak Allah. Nampak kehidupan kita zaman bahari, paham so? Indonesia ini dulu bernama Nusantara, bernama Nusantara sebelum Indonesia. Nusantara ini penuh dengan kerajaan Banjar, kerajaan Bugis, kerajaan di mana-mana ada kerajaan. Belum lagi Indonesia. Maka terkenallah ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Yogyakarta, ada kerajaan ini dan itu macam-macam. Itu di Indonesia. Soalnya kerajaan sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Sebelum Rasulullah lahir ada kerajaan di Indonesia, dan itu merupakan kerajaan yang tertua di Indonesia. Adanya di Kalimantan. Kerajaan apa? Kerajaan Mulawarman. Kamu udah percaya? Cek lah, cek. Kamu tambahan pengetahuan. Kemana cek? Kadang kali cari Google. Nampak. Rasulullah itu lahir 571 Masehi. Lihat kerajaan Mulawarman di Kalimantan Timur, kerajaan Kutai. Tahun berapa? Paham? Rasulullah lahir, paham? Lahir 571 Masehi. Sekarang 2023 Masehi.
berapa tahun aja. Nah, lihat di Google, kerajaan Mula Warman berdiri tahun berapa? Berarti ada sudah kerajaan. Belum lagi kita turunannya kerajaan Pasai di Aceh dan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Belum kerajaan Majapahit, kerajaan Mataraman, dan seterusnya. Agama lah, mereka beragama lah sama. Paham. Tapi belum Islam. Paham? Belum Islam. Kenapa? Rasulullah hanya lahir. Rasulullah hanya lahir. Kafir tidak? Kayaknya kenapa kali itu mudahan kafir? Neraka tidak? Ya Allah. Rasulullah hanya kafir. Maka ya banyak dijawab ayat Allah, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami kada ma'azab kecuali kami kirim dulu rasul. Berarti orang yang belum hidup, belum dikirim rasul, kawalan disalahkan. Tidak kawal salah, maka disebutlah dengan masa fatrah, masa kekosongan. Agama Hindu, Buddha sudah ada, Hindu yang lebih terjauh. Makanya Majapahit Hindu turun ke Banjar, kerajaannya apa? Kerajaan Banjar. Sebelum Islam, kerajaan Banjarnya ada ke atas. Siapa? Pangeran Suryanata. Kenapa agamanya Suryanata? Islam di kerajaan Banjar hanya pertama adalah Pangeran Suryansa. Itu jauh sekali. Jauh sekali. Islam itu sudah ada Wali Songo. Kenapa? Karena nama Islamkan Raja Pangeran Samudra sebelum Islam. Sebelum sesudah berislam berubah ngaran Suryansa. Makamnya ada di Kuwait, Banjar. Itulah siapa nama Islamakan? Nama Islamakan adalah Khatib Dayat, seorang habib dikirim dari kerajaan Demak, Jawa Tengah. Siapa nama ngirim? Bubuhan Wali Songo. Ini Bubuhan Wali Songo dikirim pasukan dikirim sekaligus menang, lalu mengislamkan Pangeran Samudra, lalu diberi nama Pangeran Suryansa. Turunlah ke bawah, ada pangeran ini. Terakhir adalah Sultan Adam. Ke atas Sultan Adam ada Sultan Sulaiman, ada Pangeran Abdurrahman, ada Pangeran Hidayatullah, macam-macam sultan itu. Islam sudah. Nah zaman Datuk Kelampayan itu Pangeran Tahmidillah, Tahmidillah. Yang dipertanyakan siapa? Pangeran Suryansa. Agamanya apa? Kafir.
Kafir tidak? Wallahu a'lam. Karena ayat Allah, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulah. Mereka hidup di dalam kekosongan rasul. Lalu sebagian ulama mengatakan orang yang hidup di zaman Patrah itu najah, selamat. Silahkan buka kitabnya Nangrandat Kena Anda Sulai, kitab Fathul Majid. Nah, kita belajar di Bayatul Awam dulu. Nah, di Bayatul Awam tuntung hanya belajar yang ada Fathul Majid, hanya belajar Hududi tauhidnya. Karena di Fathul Majid ada dibahas masalah Zamanul Fatrah, ngarannya gitu ya, masa Fatrah. Maka boleh dikatakan mereka percaya Tuhan, tapi kada percaya, kada melaksanakan amal kita. Kami orang Hindu bertuhan lah, bertuhan betul, bertuhan. Nah, wallahu alam Tuhannya nampak di saat dulu. Cuma mereka tidak bisa dikatakan kafir menurut ini. Nah, hati-hati jangan diponis kafir aja. Namanya baca kafir aja, kata usah gitu. Karena bila kita ponis kafir, khalidina finnar, kekal dalam neraka selalu. Nah, kita ada pegangan ayat wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulah. Boleh ya. Nah, ada orang mukmin indallah wa kafirun indannas. Beriman dalam pandangan Allah, kafir dalam pandangan manusia. Ini oleh sebagian ulama termasuk Abul Thalib. Abu Thalib. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang kitab Sholat. Ada kitab karangannya berkaitan masalah Abi Thalib. Nampak? Kadang-kadang sebagian ulama berpendapat Abu Thalib bagian daripada orang yang beriman indallah, walaupun beliau tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat semasa hidupnya. Kenapa? Salah satu bukti adalah ucapan beliau. Silahkan cari dalam tarikh. Aikan bi anna dina Muhammadin khairul adyan laula malamatan nas la amantu bihi. Itu ucapan Abu Thalib. Aikantu, aku yakin, bi anna dina Muhammadin, bahwa agama Muhammad, ajaran Muhammad itu khairul adyan, sebaik-baik ajaran. Laula malamatan nas, seandainya tidak celaan manusia, la amantu bih, niscaya aku mengikrarkan beriman kepada Muhammad. Seandainya aku kada dicela kaumku, karena ketika itu selahai orang bila beriman dicemooh, dicela, diganggu, bahkan diintimidasi, disakiti. Seandainya kada itu, la amantu bih, niscaya aku beriman lawan Muhammad dengan mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Apa artinya soal pahamannya?
secara batin sidin percaya lawan Allah, secara batin sidin beriman lawan Nabi Muhammad, tetapi karena menjaga kehormatan diri aja, paham salah, sidin kadang mengucapkan syahadat. Oleh sebagian ulama, Abu Thalib masuk dalam bagian mukminun indallah wa kafirun indan nas. Beriman dalam pandangan Allah, kafir dalam pandangan manusia. Ada orang nang ketiga, mukminun indan nas wa kafirun indallah. Beriman dalam pandangan Allah, nah, salah. Mukminun indan nas, beriman dalam pandangan manusia, wa kafirun indallah, tapi kafir dalam pandangan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang modalkan beriman ya, tapi dalam pandangan Allah ini kafir. Kenapa? Salah satunya apa saudara? Salah satunya gampang, hadis qudsi. Hadis qudsi. Kenapa? Baik, kita belajar sama malam yarda ala qada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i fal yakhruj min ardi wal yatlub rabban siwa'i. Hadis qudsi ya. Malam yarda ala qada'i, siapa nang kada ridha lawan takdirku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar atas balaku, walam yashkur ala na'mai, dan tidak bersyukur atas nikmatku, fal yakhruj min ardi, keluarlah dari bumiku, keluar dari bumiku, waliyatlub rabban siwai, silahkan cari Tuhan lain daripada aku. Masalah ini kemarin Allah gak ada mampu. Wa in sholat, wa in shoma, walau dia sembahyang, walau puasa. Meninya sembahyang, ya puasa, momen gak? Momen indan nas. Di sisi Allah belum tentu. Nah kalau nang ini ridha kada, sabar kada, syukur kada, ujar Allah, begana jangan begana di bumi ku. Iya. Cari Tuhan, kata Allah dalam waliyatlub rabban siwa'i, cari Tuhan lain dari aku. Berarti apa? Mukmin indan nas wa kafirun indal Allah. Contoh aja. Ujung-ujungnya adalah kena munafik. Munafik. Langkah 4. Kafirun indallah wa kafirun indan nas. Kafir di sisi Allah, kafir di sisi manusia. Paham nih? Paham? Nah, murid ke hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sadar diri, summa iltafata ilaihi, kemudian berpaling melihat kepada laki-laki itu, berpaling maitihi pulang,
Fara'a, lalu melihatlah Abdullah bin Mas'ud ainaihi tazrifani, dua matanya mengalir air mata. Menangis, kayak pada menangis. Perbuatan dosa besar betapun adalah tobat lawan ulun kanu dihirani. Nangis. Faqala, lalu berkatalah Abdullah bin Mas'ud. Ujar Abdullah bin Mas'ud, siapa? Inna lil jannati samaniyata abwabin. Tahulah ikam, surga itu 8 pintu. Surga itu 8 pintu. Kulluha tuftahu wa tughlaqu. Semua pintu surga itu bisa dibuka dan bisa ditutup. Paham? Nangaran lawang salah, bisa dibuka, bisa ditutup. Ini kayak kita nih hari-hari, inna abwabal jannati tuftahu. Sesungguhnya pintu surga itu dibuka ketika waktu sembahyang datang. Begitu sudah tuntung sembahyangan, tutup lagi pintu surga. Malam-malam Ramadan, sebulanan penuh pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Sudah tuntung Ramadan, tutup pulang pintu surganya. Arang lawang bisa ditutup, bisa dibuka. Illa babat taubat, kecuali pintu taubat. Mun pintu taubat belum ditutup, pembukaan terus. Sampai sekarang pintu taubat terbuka, kada pernah ditutup. Fa inna alaihi malakan muwakkalan biha. Maka sesungguhnya atas pintu surga, pintu taubat itu ada seorang malaikat yang ditugaskan dengan pintu tersebut. La yaghliqu, dia tidak akan menutup kecuali disuruh Allah tutup. Pintu taubat tidak akan tertutup secara umum kecuali apabila matahari terbit dari barat, kecuali apabila sudah Dajjal turun. Secara pintu taubat tertutup secara individu. Pintu taubat tertutup secara pribadi ketika roh sampai ke tenggorokan. Paham? Cara memahami itu. Secara umum pintu taubat tidak akan ditutup kecuali matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang matahari masih terbit dari timur. Selama matahari masih terbit di ufuk timur, pintu taubat masih terbuka. Fakmal, silahkan engkau beramal. Taubat silahkan. Apapun pekerjaanmu silahkan engkau berbuat. Mau taat, mau maksiat, cuma bila maksiat bertobat. Fala tai'as, jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Wala tai'as, janganlah engkau putus asa dengan rahmat Allah. Artinya orang kapanpun selain bertobat diterima Allah selama roh belum sampai ke tenggorokan. Itu secara pribadi. Secara umum pintu taubat tidak akan selalu terbuka, tidak akan ditutup
tutup selama matahari belum terbit dari ufuk barat. Maka sebesar apapun dosa seseorang, jangan diponis kadada lagi ampunannya. Jangan diponis masuk neraka karena pintu taubat masih terbuka. Habis. Kemudian wa yurwa annahu kana fi bani Israil ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.